Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 430, Beritahu Tuan Muda. Huang Xiaolong semakin dekat ke Kastelan Manor di kota Dewa Kosmos. Namun, kejadian di luar gerbang kota selatan membuat para pengikut kultus Dewa Kosmos waspada. Semakin banyak pengikut kultus Dewa Kosmos berkumpul dari segala arah, mengelilingi Huang Xiaolong. Awalnya, kota itu dipenuhi dengan suasana pesta, kereta kuda berjejer di jalan-jalan sementara orang-orang bergegas ke sana kemari, tetapi aura pembunuh yang dipancarkan oleh para pengikut kultus Dewa Kosmos saat mereka semua bergegas menuju satu arah telah mengejutkan semua orang. Dalam sekejap mata, jalanan kosong dari orang-orang. Merasakan adanya energi kuat yang menargetkannya dari segala arah, Huang Xiaolong tetap tenang, kakinya tidak goyah sedikit pun saat terus berjalan ke arah Kastelan Manor. Kota Dewa Kosmos Kastelan Manor. Apa? Seseorang menerobos gerbang selatan kota dan membunuh lebih dari 300 murid kita yang bertugas di sana. Chen Xiaofeng menatap murid yang datang melapor dengan tidak percaya. Benar-benar ada seseorang yang begitu berani datang ke kota Dewa Kosmos dan membunuh pengikut sekte Dewa Kosmos. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi sejak kultus Dewa Kosmos terbentuk beberapa ribu tahun yang lalu. Chen Xiaofeng, sebagai salah satu tetua penegakan hukum kultus Dewa Kosmos, bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di kota Dewa Kosmos, itulah sebabnya murid penjaga datang untuk melapor kepada Chen Xiaofeng secara langsung ketika insiden ini terjadi. Begitulah, Tuan Penegak Hukum, haruskah kita memberitahu Tuan Muda tentang masalah ini? Murid penjaga itu menyarankan dengan lemah. Chen Xiaofeng melambaikan tangannya dengan acuh sambil berkata, hal sekecil itu, tidak perlu dilaporkan kepada Tuan Muda, itu hanya akan merusak suasana hatinya. Kemudian, kilatan dingin berkedip di matanya, seseorang benar-benar berani datang ke kota Dewa Kosmosku, membunuh murid-murid kultus Dewa Kosmosku. Ini jelas mencari kematian, tetapi jangan langsung membunuhnya. Tangkap dia hidup-hidup dan temukan nama-nama keluarga dan sektenya, aku ingin semua 9 generasinya dimusnahkan. Ya, Tuan Penegak Hukum. Murid penjaga itu mengakui dengan penuh rasa hormat. Akan tetapi, jika pihak lain berani membunuh di wilayahnya, dia pasti punya keahlian. Chen Xiaofeng berpikir sejenak dan memerintahkan 2 orang bawahan alam suci untuk pergi memeriksa situasi. Ingat, tangkap orang itu hidup-hidup. Chen Xiaofeng memerintahkan 2 bawahannya dari alam suci, lalu menambahkan dengan dingin, kalian tahu apa akibatnya jika membiarkan orang itu kabur. Tenanglah, Tuan Penegak Hukum. Kedua ahli alam suci itu meyakinkan Chen Xiaofeng. Chen Xiaofeng melambaikan tangan dan mengusir mereka. Kedua pria itu memberi hormat pada Chen Xiaofeng lalu menghilang dalam sekejap dari tempat itu. Pada saat ini, para pengikut kultus Dewa Kosmos yang bergegas mendekat telah mengepung Huang Xiaolong dengan erat. Di tanah, di udara, mereka membentuk lautan siluet hitam. Sebagai kota pusat kultus Dewa Kosmos, seseorang dapat dengan mudah mengumpulkan 1 juta pengikut, bahkan 2 juta, hanya dengan satu perintah. Belum lagi, para pengikut yang diizinkan tinggal di dalam kota semuanya adalah ahli alam Xiantian ke atas. 1 juta ahli alam Xiantian. Seseorang dapat dengan mudah menilai sejauh mana kekuatan kultus Dewa Kosmos. Huang Xiaolong menatap dingin ke arah lautan pengikut kultus Dewa Kosmos yang menghalangi jalannya, tetapi dia terus melangkah maju. Tiba-tiba, seorang murid kultus Dewa Kosmos melompat, mengayunkan pedang besarnya ke arah Huang Xiaolong. Dengan inisiatif pertama yang diambil, semakin banyak murid kultus Dewa Kosmos mengikuti, masing-masing dari mereka menggunakan serangan terkuat mereka pada Huang Xiaolong. Melihat mereka, Huang Xiaolong mendorong laut Qi-nya. Ki pertempuran melonjak dalam nadinya saat Ki Asura menyelimuti bagian luar tubuhnya. Ketika para pengikut kultus Dewa Kosmos itu mendekatinya, Ki Asura di sekitar Huang Xiaolong berputar keluar seperti banjir bandang, seperti kekuatan yang tak tertahankan, semua pengikutnya terlempar ke udara. Dalam sepersekian detik, sejumlah pengikut kultus Dewa Kosmos menabrak bangunan-bangunan di sekitar, batu bata dan kayu hancur, berhamburan ke tanah. Huang Xiaolong terus berjalan, meninggalkan deretan jalan yang diwarnai merah darah. Lentera warna-warni yang digantung di sepanjang jalan semuanya hancur. Dengan Huang Xiaolong sebagai pusatnya, semua yang ada dalam radius 1000 zang semuanya hancur. Puluhan ribu pengikut kultus Dewa Kosmos mati. Di tengah hari yang cerah, tiba-tiba bertiup angin dingin. Huang Xiaolong tidak menunjukkan emosi apapun saat ia terus menuju ke Kastelan Manor. Namun, ia tidak berjalan terlalu jauh sebelum gelombang pengikut kultus Dewa Kosmos mengepungnya sekali lagi. Badai hujan darah lainnya jatuh di jalanan. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong tidak dapat menghitung berapa banyak gelombang murid kultus Dewa Kosmos yang telah dimusnahkannya. Terhadap para murid itu, Huang Xiaolong tidak menahan diri. Dalam beberapa dekade setelah guru Ren Wukuang menghilang, kultus Dewa Kosmos terus-menerus menguasai wilayah gerbang Asura. Jumlah pengikut gerbang Asura yang tewas di tangan kultus Dewa Kosmos mencapai 10 juta, bahkan mungkin lebih. Selangkah demi selangkah,
Huang Xiaolong melangkah maju, semakin dekat ke istana-istana kota Dewa Kosmos. Ki Asura yang menyelimutinya semakin padat, matanya sudah berwarna merah tua, aura pembantaian terkonsentrasi yang melingkari Huang Xiaolong mulai membentuk kepingan salju hitam. Di bawah terik matahari yang bersinar, butiran-butiran salju hitam berjatuhan dari langit, entah mengapa, pemandangan ini sungguh menakutkan dan aneh. Tombak agung Inferno yang mengamuk. Tendangan Dewa Angin. Pada suatu saat Huang Xiaolong bergerak mendekati Kastelan Manor, hujan bayangan tombak terbang tepat ke arahnya, menembus ruang, diikuti oleh bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk badai yang ganas. Kedua serangan kuat itu bertujuan untuk melukai Huang Xiaolong dengan parah. Dari kejauhan, dua sosok terlihat datang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ahli alam suci. Melihat kedua sosok itu, Huang Xiaolong mengayunkan kedua telapak tangannya, mengirimkan banyak jejak telapak tangan yang menghancurkan gambar tombak dan kaki. Detik berikutnya, siluet Huang Xiaolong menghilang dari tanah, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan dua ahli alam suci. Huang Xiaolong memegang tombak suci di tangannya. Dengan satu tusukan frontal, tombak itu menembus jantung salah satu ahli Saint Realm, lalu diambil kembali, dan dengan ayunan lain, tombak suci menembus dada ahli Saint Realm kedua. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, sehingga tak satu pun dari dua ahli alam Saint Kultus Dewa Kosmos sempat bereaksi. Huang Xiaolong menarik tombaknya kembali, membiarkan kedua mayat itu jatuh ke tanah. Trotoar jalan retak seperti jaring laba-laba. "Kau, siapa kau?" Salah satu dari mereka bertanya, ketakutan terlihat jelas di matanya. Huang Xiaolong tidak menjawab. Jari jiwa mutlak yang mengandung api esensi sejati menembus pelipis kedua pria itu dan mereka pun terkulai ke tanah dengan mata terbelalak kaget. Huang Xiaolong memasukkan jasad mereka ke dalam pagoda harta karun linglong sebagai makanan bagi kumbang mayat beracun dan melanjutkan perjalanannya. Pada saat ini, keributan menyebar di aula dalam dan luar Kastelan Manor. Sebelumnya, ketika Huang Xiaolong menerobos gerbang selatan dan menewaskan lebih dari 300 pengikut Sekte Dewa Kosmos, para ahli ini tidak diberitahu apa-apa. Namun, karena semakin banyak pengikut Sekte Dewa Kosmos yang terbunuh, karena fluktuasi energi yang kuat terasa semakin dekat ke istana-istana, para ahli itu akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dalam waktu yang sangat singkat, para ahli itu menemukan berita yang sangat mengejutkan, yaitu ada seseorang yang menerobos masuk ke dalam kota Dewa Kosmos dan membunuh para pengikut kultus Dewa Kosmos di tengah jalan. Dasar nekat. Beraninya dia membuat masalah di kota Dewa Kosmos. Orang ini pasti sudah mati. Tapi agar dia bisa menerobos kota Dewa Kosmos, dia pasti punya rencana tersembunyi. Memangnya kenapa kalau dia punya rencana tersembunyi? Bisakah dia melawan semua ahli kultus Dewa Kosmos hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri? Aku penasaran dia murid keluarga mana. Memiliki murid yang gila seperti itu adalah malapetaka bagi keluarga itu. Para ahli itu menyatakan pendapat mereka tanpa ragu, sementara para ahli dari Distinct Void Door, White Phoenix House, dan yang lainnya diam-diam bersorak dalam hati mereka. Pada hari pernikahan besar Tuan Muda Kultus Dewa Kosmos, seseorang menerobos masuk ke kota Dewa Kosmos, menewaskan banyak pengikut Kultus Dewa Kosmos. Tidak peduli hasilnya, reputasi Kultus Dewa Kosmos akan hancur karenanya. Apa? Saint Realm yang aku kirim semuanya mati. Chen Xiaofeng marah dan terkejut mendengar laporan terbaru. Di antara dua ahli Saint Realm yang dia kirim, satu adalah Saint Realm tingkat 4, sementara yang lain adalah Saint Realm tingkat akhir tingkat 3. Dia tidak menyangka bahwa keduanya akan terbunuh hanya beberapa menit setelah meninggalkan Kastelan Manor. Tatapan mata Chen Xiaofeng beralih, lalu dia bergegas pergi ke arah halaman kediaman Xie Hui. Masalah ini telah meningkat ke tingkat di mana Tuan Muda harus diberitahu.